Adik-adik yang manis tentu sudah merasa bosan karena selalu beribadah di rumah. Tapi adik-adik yang sabar ya. Tuhan pasti akan berikan jalan kepada kita supaya kita dapat beribadah bersama kembali di gereja. Oke adik-adik, mari duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis, lipat tangannya. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, kita akan berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk lindungan-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat kami masing-masing, karena kami Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang selalu ada di tempat kami masing-masing menemani kami di dalam ibadah kami ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi kami semua Tuhan, jauhkan kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Geriamat Tubung, jauhkan dari COVID yang masih terpapar, yang masih merajalela di negara kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, semua acara ibadah kami ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang,
Adik-adik yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, duduk yang manis, Alkitabnya dipegang sehingga gampang nanti membuka Alkitab ketika mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dengan judul lagunya T-A-A-T, Taat. Salam adik-adik, kita bertemu kembali pada ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan sampai pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, serta kepintaran, serta kebijaksanaan kepada anak-anak sekolah minggu semua yang mendengarkan firman ini, supaya mereka semakin mengerti dan dapat memahaminya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hingga akhirnya ibadah kami ini kami serahkan ke tangan Tuhan, supaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Amsal ya. Amsal itu dari Perjanjian Lama. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, nah adik-adik, tema khotbah kita pada hari ini tentang mendengarkan nasihat ayah. Ya adik-adik, siapa di antara kalian yang sayang kepada ayahnya atau kepada bapaknya? Ada ya? Pasti ada ya. Nah, kenapa adik-adik sayang kepada bapaknya? Ya, karena bapaknya juga sayang kepada adik-adik ya kan? Nah, adik-adik, ayah atau bapak adalah pahlawan bagi kita ya, bagi anak-anaknya ya adik-adik ya. Nah, kenapa? Karena bapak adalah seorang pelindung di dalam rumah tangga. Nah, ayah atau bapak bekerja untuk mencari nafkah, mencari uang ya adik-adik ya, untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Nah, untuk apa adik-adik bapak atau ayah bekerja? Ya, ayah bekerja supaya adik-adik bisa makan, supaya bisa sekolah, supaya bisa beli baju, supaya apalagi adik-adik? Ayahnya bekerja, bapaknya bekerja, supaya bisa adik-adik ada uang jajannya, ya kan? Apalagi? Supaya adik-adik bisa dibelikan sepatu, iya kan? Iya. Nah, kakak mau cerita dulu ya. Ada seorang bapak purba lah ini ya. Seorang bapak purba. Marganya yang purba ya adik-adik ya. Bapak purba ini setiap pagi bangunnya jam 5 pagi. Nah, dia panaskan, setelah dia bangun, dia panaskan mobilnya. Dia bergegas, bersiap-siap. Dia berangkat untuk mencari penumpang karena bapak ini tadi mempunyai sebuah mobil minibus ya, mobil angkot ya adik-adik ya. Jadi mencari penumpang karena di pagi-pagi benar ada orang yang mau pergi berbelanja untuk berjualan. Ada juga orang pergi berbelanja ke pasar untuk keperluan rumah tangganya, untuk makan, ya kan? Nah, jadi bapak ini membawa angkot. Lumayanlah ya adik-adik ya, dapat rezekinya pagi-pagi. Dan setelah jam 7, mobilnya tadi dikasih sama sopir lain, sama orang lain yang bisa menggantikan bapak ini untuk sopir angkot lah ya adik-adik ya. Kenapa? Karena bapak ini mau melanjutkan bekerja lagi. Dia rupanya sebagai guru adik-adik. Profesinya, pekerjaannya seorang guru. Jadi dia pergi mengajar. Mobilnya tadi dikasihnya kepada orang lain, sopir angkot yang lain ya. Nah, begitulah bapak ini sehari-harinya bekerja keras ya adik-adik ya. Sungguh lelah ya. Walaupun dia capek gitu, tapi dia tidak merasa bosan.
terus bekerja karena mengingat anak-anaknya juga masih kecil-kecil, perlu untuk biaya sekolah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, setiap malam, setelah malam lah ya, bapak ini bercerita, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia bilang, anak-anakku, katanya, walaupun bapak tidak sempat mengantarkan kalian sekolah pagi-pagi, tetapi bapak tetap sayang kepada kalian. Karena apa? Kak, bapak pergi pagi-pagi untuk bekerja mencari uang. Nah, adik-adik, sungguh baik sekali bapak itu ya, iya kan? Jadi bapak ini juga menasihati kepada anak-anaknya. Nah, katanya rajin-rajin belajar ya anak-anak. Patuh kepada gurunya di sekolah, rajin belajar, ya kan? Temannya disayangi, jangan dimusuhi. Itulah nasihat bapak ini, nasihat ayah ini tadi. Setiap harinya begitu adik-adik ya. Sampai anak-anaknya besar-besar, anaknya sudah berhasil. Bapak ini pun mulailah bekerja tadi, mulai beristirahat. Tidak lagi bekerja seperti yang tadi gigih ya adik-adik ya. Tidak lagi dia begitu bekerja keras lah, tetapi dia sudah mulai santai karena anak-anaknya sudah mulai berhasil dan dia tinggal menikmati. Karena anak-anaknya sudah tamat sekolah, sudah dapat pekerjaan ya, jadi bapaknya tinggal santai-santai di rumah karena sudah menikmati hasil letihnya tadi. Anak-anaknya sudah berhasil ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak juga mau katakan, kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, ternyata loh adik-adik, berkatnya besar loh. Berkat besar dari Tuhan. Seperti pada titah ya adik-adik. Titah keberapa itu adik-adik? Menghormati orang tua. Titah kelima ya adik-adik ya. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu berkat yang luar biasa kalau kita menghormati bapak dan mama kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau memberikan tugas kepada kalian. Coba dulu tuliskan kalian di dalam buku ataupun selembar kertas apa-apa saja nasihat bapak, nasihat ayah kalian yang pernah kalian dengar. Ya, kalian catat ada berapa nomor ya, terserah berapa, pokoknya yang kalian dengar dari nasihat ayah kalian, bapak kalian. Contohnya yang pertama, rajin belajar, begitu ya. Yang kedua apalagi kalian dengar ya, catat, tulis di situ di kertas lembar dan nanti kirimkan ke grup ya, kirimkan ke grup dan tulis namanya sekaligus mengabsen ya adik-adik ya. Ya, itu tugas kalian untuk minggu ini, untuk hari ini ya, pagi ini ya, hari minggu ini. Nah adik-adik, apa tujuan orang tua, apa tujuan ayah ataupun mama memberikan nasihat kepada adik-adik? Apa tujuannya? Supaya adik-adik menjadi anak yang baik. Ya, ayah kita, bapak kita memberikan nasihat kepada kita supaya apalagi menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang hormat pada orang tua. Apalagi adik-adik, menjadi anak yang patuh kepada Tuhan, mau rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Apalagi adik-adik, yang jelas menjadi anak yang baik ya adik-adik ya, menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua. Oke adik-adik ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai bapak yang sehat, bapak yang kuat,
Bapak yang baik. Bapak adalah pahlawan dalam rumah tangga kita. Ya kan adik-adik? Karena Bapak bekerja keluar. Kalau ibu kayak mana adik-adik? Kalau mama? Kalau mama menemani kita di rumah, membantu kita di rumah. Iya kan? Membereskan makanan kita, pakaian kita. Iya kan adik-adik? Nah, mama juga siapa adik-adik? Penolong kita juga ya. Penolong kita. Makanya tadi ibu bilang, hormatilah orang tuamu. Iya kan? Siapa orang tua? Ayah dan ibu. Mama dan bapak. Iya kan adik-adik? Nah, selamat melaksanakan tugasnya ya. Dan nanti kirimkan ke WA grup kita ya. Sekaligus absen. Tulis namanya, jangan lupa. Oke adik-adik ya. Sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih. Tutup Alkitabnya. Kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kuatkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak yang berpengertian, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang patuh, anak yang mau mendengarkan nasihat Bapak, mau mendengarkan nasihat mamanya, dan menjadi anak yang dibanggakan dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang di sorga. Kiranya anak-anak sekolah minggu walaupun masih saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari rumah, secara daring, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan mereka semangat dan kesehatan selalu. Berkati mereka Tuhan, berikan kepintaran kepada mereka di dalam studinya, dalam pelajarannya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang boleh mencapai apa yang dia cita-citakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, dan ampunilah kami ya Tuhan buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu, dan kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Amsal 4 ayat 1. Isinya adalah, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita, dan duduk yang manis, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita ini. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami, yang mana kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman itu bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kuatkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan ayah dan ibunya. Dan nantinya anak-anak sekolah minggu bisa memperoleh pengertian dan memperoleh kehidupan yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Bapa yang di surga, walaupun anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu KPS Priaman Tubuh, masih mengikuti ibadah secara online dari rumah, biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka, memberikan pengertian dan memberikan kepada mereka supaya mereka semakin semangat untuk mengikuti ibadah secara online, mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan pengertian yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa yang di sorga, dan ibadah ini kami akhiri di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan